Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, jumpa lagi dengan Ibu Helmida di sini. Semoga hari ini kalian tetap sehat dan selalu gembira. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama, reproduksi pada tumbuhan. Ada beberapa macam reproduksi pada tumbuhan yang harus kita pelajari. 1. Pada lumut, Bryophyta dan paku, Pteridophyta. Lumut dan paku mengalami metagenesis, jadi ada dua macam reproduksi, yaitu vegetatif dan generatif. Secara vegetatif, lumut dan paku menghasilkan spora, sedangkan untuk reproduksi generatif menghasilkan gamet. Yang kedua, reproduksi pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji melakukan reproduksi secara generatif maupun vegetatif. Untuk reproduksi generatif pada tumbuhan angiospermae terjadi pembuahan ganda, yaitu inti generatif 1 membuahi ovum akan membentuk zigot, dan inti kandung lembaga sekunder dibuahi oleh inti generatif 1 menghasilkan endospermae. Sementara pada tumbuhan berbiji terbuka, setiap strobilus hanya menghasilkan satu kelamin dan pembuahan yang berlangsung tunggal. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan ada 4 tipe, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, autogami, proses penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal dari bunga yang sama atau satu bunga. Yang kedua, geitonogami, penyerbukan tetangga, merupakan proses penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal dari bunga lain tetapi dalam satu individu. Yang ketiga, penyerbukan silang allogami, proses penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal dari individu lain namun masih dalam satu jenis. Terakhir, bastard hibridogami, proses penyerbukan oleh serbuk sari yang berasal dari bunga tumbuhan beda jenis. Kemudian berdasarkan perantaranya, penyerbukan ada 4, yaitu 1. Anemogami, perantara angin. 2. Hidrogami, perantara aliran air. 3. Zoidiogami, perantara hewan, dan antropogami, perantara manusia. Kemudian kita bahas selanjutnya. Yang pertama, anemogami, perantara angin, di mana ciri-cirinya bunga tidak memiliki mahkota atau mahkotanya kecil, tidak menarik. Yang kedua, tidak menghasilkan madu, serbuk sari polen ringan, tangkai bunga panjang, letak benang sari menggantung, dan letak putih mencuat ke atas. Contohnya bunga rumput, bunga padi, bunga tebu, dan bunga alang-alang. Yang kedua, hidrogami atau perantara aliran air. Ciri-cirinya tumbuhan di sekitar aliran sungai. Serbuk sari mudah mengambang, contoh hidrilla. Yang ketiga, zoidiogami, perantara hewan, di mana penyerbukan yang dibantu oleh hewan dibedakan lagi menjadi 4. Yang pertama, entomogami dengan bantuan serangga, di mana mahkota bunga dengan warna mencolok, bunga berbau khas, kemudian mempunyai kelenjar nektar. Yang kedua, ornitogami dengan bantuan burung, bunga mempunyai kelenjar madu, mengandung air, mengandung unsur merah. Yang ketiga, kiropterogami dengan bantuan kelelawar, bunga mekar pada waktu malam hari, bunga berukuran besar dan letaknya menonjol. Dan yang terakhir, melakogami, perantara siput, di mana tumbuhan yang sering didatangi siput. Kemudian yang keempat, antropogami, penyerbukan yang dibantu oleh manusia, di mana ciri-ciri tumbuhannya yang pertama, berumah 2, tidak memiliki perantara atau penyerbukan alami, dan letak putih jauh di dalam perhiasan bunga. Kemudian memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga sengaja disilangkan untuk mendapatkan bibit unggul. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif tanpa penyerbukan. Vegetatif dibedakan jadi 2, ada vegetatif alami atau terjadi secara alami, dan ada vegetatif buatan yang dibantu oleh manusia. Vegetatif alami contohnya yang pertama, rizoma, yaitu modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di bawah tanah yang bertunas, contoh jahe, lengkuas, kunyit. Yang kedua, tunas adventif, tunas yang muncul selain dari ujung batang atau ketiak daun, contoh tumbuhan cocor bebek. Ketiga, umbi lapis, umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang rapat, contohnya bawang merah. Keempat, umbi batang, batang yang tumbuh di dalam tanah berisi cadangan makanan, contoh kentang. Yang kelima,
Umbi akar, akar yang menyimpan cadangan makanan dan mengembang, contoh wortel. Yang keenam, geragi atau stolon, batang yang tumbuh di atas permukaan tanah dan tumbuh bakal tanaman baru, contoh stroberi. Kemudian perkembangan vegetatif buatan. Yang pertama, stek, memotong tanaman untuk menghasilkan tanaman baru, contoh singkong, tebu, buah tin. Yang kedua, mencangkok, mengupas kulit batang, kemudian dibalut dengan tanah agar batang tersebut membentuk akar. Contohnya jambu, mangga. Yang ketiga, menempel atau okulasi, di mana menempelkan sepotong kulit dengan mata tunas ke kulit pohon lain sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Contoh bunga kertas, bunga mawar. Yang keempat, menyambung atau enten, menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Contoh karet dan buah-buahan. Dan yang terakhir, merunduk, yaitu dengan merundukkan batang tanaman yang panjang lalu menimbunnya dengan tanah agar tumbuh menjadi individu baru. Contohnya arbe. Kita lanjutkan dengan reproduksi pada hewan, di mana reproduksi pada hewan terbagi lagi dengan generatif dan vegetatif. Secara generatif, hewan melalui fertilisasi, yaitu peleburan sel kelamin jantan, sperma, dan sel kelamin betina, ovum. Fertilisasi terbagi dua, yaitu secara eksternal dan internal. Secara eksternal, peleburan terjadi di luar tubuh betina, contohnya pada Pisces dan amfibi. Sedangkan secara internal, peleburan terjadi di dalam tubuh betina, contohnya pada reptil, aves, mamalia. Berdasarkan cara perkembangbiakan embrio, terjadi menjadi 1. Ovivar, embrio berkembang di luar tubuh induk, yaitu dalam telur, contoh ayam, bebek, ikan. 2. Vivivar, embrio berkembang dalam tubuh induk lalu dikeluarkan dengan cara melahirkan, contoh hewan mamalia. Yang ketiga, ovovivivar, embrio berkembang di dalam telur tetapi telur berada dalam tubuh induk, dikeluarkan dengan cara melahirkan, contoh kuda laut, kadal. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan. Yang pertama, bertunas, di mana membentuk tunas pada tubuhnya, contoh hidra. Kedua, fragmentasi, memutus bagian tubuhnya, contoh cacing pipih atau planaria. Yang ketiga, membelah diri, membagi tubuh menjadi dua bagian, contoh amuba. Demikian pembelajaran tentang reproduksi pada hewan dan tumbuhan hari ini, di mana saat ini banyak sekali hewan-hewan yang terancam mengalami kepunahan. Banyak hal yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Contohnya adalah perburuan liar dan bencana alam. Selain itu, perkembangbiakan hewan juga turut serta mempengaruhi jumlah populasi hewan yang terancam punah. Contohnya adalah gajah. Banyak sekali oknum-oknum yang memburu gajah secara liar untuk diambil gadingnya. Padahal gajah memiliki masa kehamilan yang cukup lama, yaitu sekitar 18-22 bulan. Coba analisislah cara yang dapat dilakukan untuk melindungi hewan dari ancaman kepunahan. Kemudian kalian tulis juga cara meningkatkan populasi hewan yang terancam punah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.